Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji, perkenalkan, nama saya Panji Febriadi Husein, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Kimia Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 6 Kertasari, Kabupaten Bandung. Izinkan saya untuk menyajikan video pembelajaran pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Baik. Untuk kenikmatan kita semua sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin satu orang pimpin untuk berdoa. Silakan. Siap teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anda tadi telah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian seperti biasa kita list daftar hadir dengan cara scan barcode pada Google Form. Silakan gunakan ponselnya. Silakan itu isi nama dan kelas. Oke, silakan. Baik, kemudian selanjutnya di pembelajaran kita, khususnya di pembelajaran kimia itu ada strategi khusus dari Bapak untuk pembelajaran kimia yang mungkin akan dibacakan oleh siapa? Bapak yang membacakan? Ananda Hendi. Silakan untuk Ananda Hendi untuk membacakan tata tertib pembelajaran kita. Tata tertib pembelajaran. 1. Peserta tidak boleh makan atau minum di kelas. 2. Peserta tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. Baik, terima kasih Ananda Hendi sudah membacakan tata tertib kita untuk hari ini. Adapun selanjutnya, Bapak sekalian, di sini ada 2 pertanyaan terkait pembelajaran kita yang sudah lalu atau sebelumnya. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya, masihkah ingat Anda sekalian tentang konsentrasi? Konsentrasi adalah banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Kemudian, apakah Anda sekalian sudah membaca konsep laju reaksi dalam bahan ajar yang sudah Bapak bagikan? Dan masih ingat? Dimas, boleh Dimas? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan, zat reaksi, atau laju bertambahnya konsentrasi produk zat hasil reaksi dalam satuan waktu. Kita akan lihat video pembelajaran tentang konsentrasi dan laju reaksi untuk mengingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya. Oke, kita saksikan. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Simak video ini sampai selesai. Banyak fenomena alam dan fenomena sehari-hari yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung begitu cepat dan ada yang berlangsung lambat. Reaksi pada ledakan bom yang terjadi dalam beberapa detik. Reaksi nyala kembang api yang begitu cepat. Dan reaksi pada saat menyalakan kompor, terjadi pertemuan gas dan percikan api dari pemantik. Ini adalah contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat. Baik. Ya, jadi konsep laju reaksi itu adalah di mana ada di sini tertera kecepatan berkurangnya jumlah pereaksi
dan bertambahnya hasil reaksi. Yang bertambah itu adalah jumlah apa? Jumlah partikelnya. Artinya konsentrasi per reaksi itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya hasil reaksi. Paham? Contohnya misalkan di sini ada reaksi NaOH ya ditambah HCl ya. Jadi apa produknya? NaCl ditambah H2O. Nah, ini yang disebut dengan bereaksi dan ini yang disebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, misalkan kita akan mereaksikan NaOH ditambah HCl ya. Nah, kapan terbentuknya laju reaksi? Ketika konsentrasi NaOH dan konsentrasi HCl itu berkurang dan terjadilah penambahan konsentrasi NaCl, terbentuk NaCl dan H2O. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya akan dibacakan oleh saudari Nasifa. Silakan yang Nasifa. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem based learning. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbuhan. 2. Serta dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, dari yang sudah kita paparkan, laju reaksi itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, berkaitan dengan apa saja. Yang kemudian, pengaruhnya apa saja. Dan ditentukan oleh apa saja. Nah, adapun cakupan materinya yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu teori tumbukan, kemudian faktor suhu pada laju reaksi, kemudian faktor konsentrasi, faktor luas permukaan dan faktor katalis. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini, Bapak di sini sajikan gambar. Gambar apa kira-kira? Sayuran di dalam apa? Artinya manfaat pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita nanti dapat mengatasi masalah pada penyimpanan makanan supaya tidak cepat busuk. Disitulah salah satu manfaat pembelajaran kita hari ini. Ya, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada. Baiklah. Kemudian kita akan pretest. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran itu kita pretest untuk mengecek kesiapan pembelajaran kita. Silakan scan barcode-nya, isi soalnya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang kita kerjakan KPD. Ya, kita kerjakan KPD, tetapi nanti mengerjakannya secara berkelompok. Atau bagikan saja dulu ya. Si Adi dan ini orientasi yang pertama. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja.
Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Kemudian untuk orientasi yang selanjutnya, di situ kalian tinggal baca saja, ya. Dimana yang pertama ada tentang pembusukan daging, kemudian ada pembuatan api unggun, kemudian pembersihan porselen, lalu ada pematangan. Nah, ada 4 wacana yang harus kalian selesaikan, tetapi cara menyelesaikannya dengan berdiskusi secara berkelompok. Untuk itu silakan sekarang kita bagi kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita duduknya per kelompok. Silakan duduknya untuk per kelompok. Kalau duduknya sudah berkelompok, silahkan diskusikan apa yang akan kita selesaikan masalahnya. Dari mana? Dari 4 wacana atau dari 5 orientasi yang sudah kita tadi lihat. Ya, di AKPD ini juga masih ada 4 wacana dan 1 video. Itu yang harus kalian selesaikan masalahnya dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Yang harus kalian selidiki itu ada 5. Apa itu teori tumbukan? Kemudian cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Yang kedua, cara membuat api unggun yang mudah menyala. Yang keempat, cara membersihkan porselen dengan cepat. Dan terakhir, cara pematangan pisang dengan cepat. Jadi apa saja di situ faktor yang mempengaruhi regenerasinya apa? Ya, kalian isikan di situ ada nomor, jawaban, alasan serta sumber. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jelas? Jadi kesimpulannya, Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. karena pengerjaan KPD-nya sudah selesai, sekarang kita presentasi per kelompok. Silakan untuk ke depan. Mulai dari kelompok yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai dari saudari Siti. Saya akan membacakan dari solusi masalah 1. Menurut hasil diskusi kami yang kami dapatkan dari kata data, teori tumbukan merupakan suatu reaksi yang terjadi bila ada pertemuan antar tumbukan secara molekul. Namun, menurut teori ini, tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Hal tersebut dikarenakan setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakan suatu molekul, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Di sini saya akan membacakan solusi masalah 2 tentang cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Salah satunya menyimpan daging di dalam lemari es
Alasannya karena pengaruh suhu akan memperlambat pembusukan. Karena semakin rendah suhu, maka reaksi semakin lambat. Saya akan membacakan solusi cara membuat api unggun yang mudah menyala. Dengan memotong kayu bakar menjadi bagian yang kecil akan mempercepat reaksi pembakaran pada kayu bakar. Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dan saya akan membacakan solusi yang keempat, yaitu tentang cara membersihkan porselen dengan cepat. Satu, yaitu pemakaian obat pembersih dengan takaran yang cukup banyak karena pembersihan ubin menjadi maksimal dan kotoran tidak menempel pada ubin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan diawali dengan saudari Seni. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teori tumbukan. Menurut kelompok kami, jadi teori tumbukan adalah ketika dua atau lebih partikel saling bertumbukan dalam satu titik. Teori tumbukan untuk membutuhkan energi aktivasi. Cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Jangan cuci daging sebelum daging dimasukkan dalam kulkas, karena air justru bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang ketiga, cara membuat api unggun yang mudah, yaitu potong kayu kecil-kecil agar mudah terbakar. Yang keempat, cara membersihkan porselen dengan cepat dengan memperbanyak obat pembersih karena bisa mempercepat menghilangkan noda tersebut, dan memakai cuka putih karena memiliki kandungan dispikatnya alami yang dapat bekerja dengan baik sebagai pembersih ubin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan solusi mengenai apa itu teori tumbukan. Kesimpulan menurut kelompok kami, teori tumbukan itu adalah tumbukan akan terjadi apabila dua molekul atau lebih saling bersentuhan atau bertabrakan pada satu titik. Solusi kedua, cara menyimpan daging dengan tepat. Salah satu cara menyimpan daging dalam waktu yang lama bisa menggunakan daun pepaya yang diremas keras. Jadi cara ketiga, cara membuat api unggun yang mudah. Salah satu cara membuat api unggun dengan cepat yaitu dengan cara memotong kayu menjadi ukuran yang lebih kecil. Alasannya karena semakin kecil ukuran benda maka semakin besar laju reaksi. Selanjutnya ada cara pematangan pisang. Cara pematangan pisang dengan cepat adalah dengan cara memakai karbit. Karena karbit adalah zat reaksi yang tidak ikut bereaksi atau katalis. Kemudian mungkin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Nun wal kalam wa turun pas kami khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan membacakan tentang apa itu teori tumbukan. Kami mengambil dari https://zenius.net, yaitu teori tumbukan adalah teori yang menyatakan bahwa partikel atau reaktan yang bereaksi harus bertumbukan agar suatu reaksi dapat terjadi. Tetapi yang bertumbukan itu harus memenuhi energi aktivasi. Yang kedua, saya akan membacakan tentang cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Yang pertama, daging disimpan dalam freezer dalam temperatur minus 18 derajat Celcius. Yang kedua, daging dibekukan. Kenapa? Karena daging yang disimpan dalam freezer dalam temperatur minus 18 derajat Celcius, karena semakin rendah suhu akan semakin memperlambat reaksi. Selanjutnya, cara menyalakan api unggun. Memotong balok kayu kecil-kecil. Semakin luas permukaan, tentu zat padat semakin banyak. Tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksi yang makin cepat. Selanjutnya, cara membersihkan porselen dengan cepat. Memperbanyak jumlah penggunaan obat pembersih lantai. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Dan yang terakhir, cara pematangan pisang dengan cepat. Menggunakan karbit, karena zat yang terkandung dalam karbit dapat mempercepat pematangan pisang. Kesimpulannya, katalis dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dan tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Sumber dari Wikipedia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan diawali dari saya sendiri tentang maksud dari teori tumbukan. Teori tumbukan adalah suatu partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan menyebabkan perubahan yang nyata dan signifikan karena adanya energi aktivasi yang cukup dan dari arah yang tepat. Di sini saya akan membacakan yang kedua, cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Menggunakan garam curing karena tidak semua garam bisa mengawetkan daging. Karena konsentrasi garam dapat memperlambat pembusukan atau reaksi kimia laju reaksi. Sini saya akan membacakan nomor yang ketiga. Cara membuat api unggun yang mudah menyala. Menggunakan ranting karena jika menggunakan kayu besar akan susah terbakar karena luas permukaan bidang sentuh yang sedikit. Sumber bahan ajar. Saya akan membacakan solusi dari masalah tentang cara membersihkan porselen dengan cepat. Selain menggunakan obat pembersih lantai, juga bisa menggunakan baking soda. Karena baking soda memiliki kandungan natrium karbonat yang mempunyai kegunaan sebagai pembersihan dan pembuatan kaca. Yang kelima, cara pematangan pisang dengan cepat. Bungkus menggunakan aluminium foil karena suhu hangat mempercepat perubahan laju reaksi. Sumber pondek.com. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian selesai mempresentasikan hasil diskusinya di LKPD, sekarang tugas kalian adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah dengan cara kalian ngasih masukan terhadap kelompok yang lain dari kekurangan dalam pemecahan masalah yang sudah tadi dipresentasikan di depan. Ya, mungkin siapa yang mau ngasih masukan kepada kelompok lain? Kelompok mana? Dulu, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 mau memberikan masukan kepada yang menjawab
menggunakan karbit. Jadi selain menggunakan karbit, kita bisa menggunakan atau bisa membungkus menggunakan aluminium foil karena suhu yang hangat itu mempengaruhi untuk mempercepat perubahan laju reaksi. Karena menggunakan karbit juga itu harus dibungkus juga gitu. Berarti suhu mempengaruhi juga buat pematangan gitu, selain katalis. Tepuk tangan buat ya. Boleh silakan. Kelompok mana? Kelompok 4. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan masukan kepada kelompok 1 untuk materi muka yang kelima, solusi yang kelima, agar lebih mempercepat pematangan pisang, kalian bisa menyimpan pisang di tempat yang bersuhu sedikit tinggi atau hangat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok 4 ada masukan buat kelompok lain atau kelompok mana yang masih masukan? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi masukan kepada kelompok 5 mengenai cara mengeram pisang menggunakan aluminium foil. Misalkan si pisang tersebut dalam jumlah yang banyak, jadi tidak memungkinkan aluminium foil tersebut menutup seluruh pisang. Jadi lebih efektifnya menggunakan karbit si katalis tadi gitu. Itu adalah masukan juga untuk kelompok yang tadi yang 4 yang menjawab solusinya dalam pengeraman atau pematangan pisang itu dengan cara membungkusnya dengan aluminium foil. Jadi tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi ya. Dengan berakhirnya tahap tadi, bahwa berakhir pula kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini, kita sekarang sudah masuk kepada kegiatan penutup, ya, yang dimana tugas kita sekarang adalah menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Dari mana dasarnya? Dari cakupan materi. Cakupan materi yang sudah Bapak tadi paparkan sebelum kita masuk kegiatan inti adalah kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap laju reaksi. Kesimpulan yang pertama adalah apa itu teori tumbukan. Oke, boleh silakan kesimpulannya. Teori tumbukan adalah ketika dua atau lebih partikel saling bertumbukan dalam satu titik. Teori tumbukan adalah teori ketika dua atau lebih partikel atau saling bertumbukan dalam satu titik. Dalam satu titik. Oke, jadi kesimpulan yang pertama adalah teori tumbukan terjadi ketika dua partikel saling bertumbukan atau bertumbukan dalam satu titik. Itu adalah tumbukan. Yang kedua, faktor laju reaksi. Faktor apa yang pertama? Suhu. Faktor suhu. Boleh, faktor suhu. Apalagi? Luas permukaan. Oke. Yang ketiga? Konsentrasi. Yang keempat? Katalis. Oke. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Semakin cepat reaksi meningkat, semakin suhu itu tinggi, maka reaksi semakin cepat. Maka reaksi semakin cepat. Jadi semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat. Yang kedua,
Semakin kecil. Semakin kecil. Semakin kecil apa? Bidang. Berarti kalau kecil ukuran apa? Ukuran zatnya atau ukuran materinya, berarti perluas permukaannya semakin apa tuh? Semakin luas. Berarti kesimpulannya semakin besar bidang permukaan, semakin besar bidang permukaan sentuh, maka reaksi semakin cepat. Ya, maka reaksi semakin cepat. Konsentrasi. Apa konsentrasi kesimpulannya? Semakin besar konsentrasi, maka reaksi semakin cepat. Ya, semakin besar konsentrasi, maka reaksi semakin cepat. Oke. Terakhir, katalis. Katalis adalah yang membantu laju atau dapat membantu cepatnya bereaksi tanpa bereaksi. Ya, jadi faktor katalis itu dapat mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, anak-anak sekalian. Sekarang Bapak akan menyajikan video pembelajaran tentang teori tumbukan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru. Itu dikatakan tumbukan suatu reaksi atau bereaksi. Kemudian ada yang namanya tumbukan yang efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu akan menghasilkan reaksi kimia dan menghasilkan produk. Kemudian tumbukan efektif itu terjadi karena orientasi tumbukan yang tepat. Kemudian ada yang dinamakan dengan energi aktivasi yang cukup. Jadi energi aktivasi ini adalah syarat terjadinya tumbukan. Ketika energi aktivasinya tidak cukup, maka tumbukan dipastikan tidak dapat terjadi. Gitu ya. Jadi ada dua syarat terjadinya tumbukan. Ya. Baik. Di sini ada gambar. Ya, ada video. Apa itu orientasi tumbukan yang tepat? Di sini ada dua reaksi, reaksi A dan reaksi B. Reaksi A itu antara NO ditambah dengan O3, itu reaktannya. Ya, ditambah O3 kemudian menjadi NO2 dan O2. Kemudian di reaksi yang kedua, reaktannya NO sama ditambah O3, kemudian di sini ada perbedaan di produknya. Di reaksi yang kedua, produknya itu tetap NO ditambah O3. Ya, kita lanjutkan. Jumlah minimum energi yang diperlukan untuk mengawali reaksi kimia, atau simpelnya energi yang dibutuhkan untuk melewati bukit untuk memulai reaksi kimia. Nah, jadi apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit dari grafik ini, maka reaksi kimia tidak terjadi. Ya, di gambar. Di sini ada dua gambar. Ini konsentrasi rendah, ini konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasinya rendah, maka partikelnya lebih sedikit. Ya, ketika partikelnya lebih sedikit, maka peluang untuk partikel ini melakukan tumbukan itu semakin kecil. Sebaliknya, ini adalah konsentrasi yang tinggi, berarti partikelnya banyak. Ketika partikelnya banyak, maka peluang untuk dia melakukan tumbukan semakin besar. Inilah mengapa pengaruh konsentrasi yang tinggi ini akan mempercepat reaksi. Nah, kalau dari faktor suhu, ya, temperatur yang tinggi akan meningkatkan energi kinetik. Ketika energi kinetiknya meningkat, maka peluang untuk melakukan tumbukan itu semakin besar. Nah, kalau luas permukaan
semakin tinggi luas permukaan, maka tumbukan antar molekul reaktif semakin besar atau tumbukan reaktan semakin besar. Artinya ketika luas permukaan sentuhnya lebih banyak, maka peluang dia untuk tumbukan itu lebih semakin besar. Di sini lihat ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu tanpa katalis, artinya dia reaksinya normal. Dia menggunakan energi aktivasi yang cukup. Kemudian setelah energi aktivasinya cukup, dia akan menjadi atau berubah menjadi terjadinya tumbukan. Berbeda dengan gambar B, di sini ada yang gambar biru. Ya, lihat. Di sini yang bolanya biru, di mana energi aktivasi yang dibutuhkan lebih kecil. Jadi untuk dia membutuhkan ke puncak itu, ya itu yang gambar A, tidak sejauh dengan gambar A. Jadi yang gambar B itu energi aktivasinya lebih kecil. Kayak kita gunakan logikanya, anak-anak. Ini yang gambar A, ini Anda bayangkan sebagai seutas tali, ya. Dan yang gambar bawah juga kita tarik sebagai seutas tali. Kalau kita tarik ke bawah talinya, kira-kira mana yang lebih panjang? Yang merah atau yang biru? Ya. Artinya kalau yang merah itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi kalau menggunakan yang biru itu akan lebih pendek. Artinya katalis di sini berpengaruh sebagai untuk mempercepat reaksi. Kalian caranya boleh join di sini, filenya ini, ya, atau scan barcode kita langsung gargam. Bisa. Bismillah. Sebagai penghargaan sedikit Bapak kasih apresiasi buat yang sudah bekerja keras dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi kepada Ananda sini boleh berdoa. Jangan dilihat dari hadiah, ya. Lihat tapi dari ya. Oke, terima kasih. Ya. Dan tepuk tangan buat. Baiklah, yang terakhir sekarang bagaimana kesan-kesan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini yang harus kalian perhatikan juga, bahwa ada tugas pembelajaran untuk selanjutnya, yaitu kalian pelajari tentang persamaan laju reaksi. Apa itu persamaan laju reaksi? Kemudian bagaimana cara menghitung order reaksi? Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak kasih apresiasi buat teman-teman kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian terima kasih juga yang sudah menjawab kuis-kuisnya dengan benar. Ya, baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.